لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat kita pada kesempatan Jumat ini alhamdulillah dengan izin Allah memberikan taufik, inayah, hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakan wajibat usbu'iyat kita, kewajiban pekanan kita. Alhamdulillah bersamaan dengan hari ke-11 Zulhijjah, pelaksanaan atau masa hari tasyrik, di mana kita masih mendapat beban aulawiyat utama untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Satu ibadah yang hakikatnya sebenarnya merupakan perwujudan dari ketaatan kita, bukti tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ketika seorang sudah menetapkan bahwa dia berkurban, maka hewan kurban itu milik Allah. Dan Allah lah yang mengatur pembagiannya, yang secara formal itu maksimal 1/3 untuk yang berkurban dan 2/3-nya diberikan sebagai hadiah ataupun pemberian sebagai sedekah untuk orang yang butuh, dalam hal ini fakir miskin. Kita bersyukur mungkin sebahagian kita sudah melaksanakan ibadah kurban itu, sebahagian lagi mungkin masih akan melaksanakan pada hari ini atau mungkin juga besok masih melaksanakan ibadah kurban itu. Satu hal yang menjadi bahan renungan kita pada khutbah saya kali ini adalah peristiwa-peristiwa yang mengiringi selama pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di Makkah dan atau lebih tepatnya di tanah haram, Makkatul Mukarramah. Satu hal yang harus kita catat bahwa Nabi satu hari dulu pernah ada satu peristiwa namanya gerhana. Jadi pada siang hari terjadi gerhana matahari dan bersamaan dengan meninggalnya anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Nabi mengingatkan untuk tidak menghubung-hubungkan peristiwa alam dengan kematian atau lahirnya seseorang. Jadi artinya pelajaran dari catatan itu menunjukkan bahwa tetaplah menempatkan analisa atau catatan-catatan rasional di awal, sebelum akhirnya ketika kita sudah tidak berdaya menyerahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terang peristiwa Mina yang terjadi belakangan yang menyebabkan sekitar lebih kurang 710 orang syahid atau meninggal adalah peristiwa yang menunjukkan atau peristiwa yang sedang heboh dibahas oleh berbagai elemen dari berbagai aspeknya. Saya ingin mengajak kita untuk mengulas catatan-catatan ini dari setidak-tidaknya ada 2 atau 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan syariah. Yang kedua nanti mungkin, dan ini bukan merupakan kompetensi saya, tapi setidaknya ini berkembang di luar dan saya ingin meluruskannya semampu saya, yaitu pendekatan politik. Dan ketiga, saya pikir kita semua bisa ikut serta, ya. Dan ini karena pendekatan yang lebih kita ingin bahas dari sisi pendekatan aspek rasionalitas pelaksanaan ibadah haji. Pertama, sisi syariah. Ketika terjadi peristiwa apapun yang akhirnya menyebabkan meninggalnya jemaah haji, itu mereka dihukumkan syahid fisabilillah. Dan mereka ini unik. Mereka juga tidak boleh diganti pakaiannya sewaktu mereka dikuburkan. Karena mereka, kata Nabi, akan bangkit di yaumul akhir nanti dengan pakaian itu. Jadi bisa dipastikan mereka bangkit berpakaian. Padahal semua orang bangkit di yaumul akhir itu enggak pakai baju.
seperti orang baru lahir, tidak berbaju, tidak sehelai benang pun. Bahkan kalau bahasa hadis itu tanpa berkhitan. Jadi seperti pertama kita baru lahir di muka bumi lah. Nah, mereka ini adalah sebahagian kecil orang yang akan bangkit dalam keadaan berpakaian dan mengucap lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamd wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Mereka menyebutkan itu. Bahkan kenapa mereka sebutkan itu? Karena mereka tidak menduga bahwa itu adalah hari berbangkit. Mereka mengira bahwa mereka masih berada, kalau sekarang peristiwa Mina ya di Mina, sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi persis mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi menceritakan terjatuh pun dia dari untanya, kalau bahasa hadis itu. Jadi bukan perang dia. Dalam haji ini dia terjatuh dari untanya, dia syahid kalau dia meninggal. Jadi tidak perlu ada pembahasan yang panjang di seputar ini. Artinya hadis-hadis yang mengungkapkan status mereka di hadapan Allah itu jelas. Ya. Jadi kalau mau melihat para syuhada, mungkin di sosial media sudah banyak kita melihat video-video yang datang dari sumber asli, bagaimana tumpukan jenazah yang begitu banyak, yang ya wajarlah karena jumlahnya sekitar lebih dari 700 orang yang kemudian mereka meninggal di situ. Bagaimana dengan mereka yang meninggal karena sebab terkena reruntuhan krin kemarin? Itu juga masuk dalam daftar syuhada, tapi tidak sama dengan orang yang syahid pada peristiwa pelaksanaan ibadah haji. Tapi mereka syahid. Maksud syahidnya mereka kecuali ketika mereka mengenakan ihram. Artinya kan ada orang yang mengenakan ihram untuk kebutuhan umroh. Nah, itu tetap mereka tidak boleh diganti bajunya. Ya, tapi kalau mereka terbunuh dengan pakaian biasa, maka mereka dilaksanakan jenazahnya seperti kebanyakan kita, tapi tetap status mereka di hadapan Allah adalah syahid fisabilillah. Jadi beruntung mereka. Ya, dari sisi syariat ini. Makanya, tapi bagaimana menyikapi semua ini? Apakah kita apa kalimah yang paling layak? Tetap saja mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena peristiwa kematian itu modelnya aja yang tinggal beda-beda. Ada yang meninggalnya sakit, ada yang meninggalnya karena sebab dibunuh oleh musuh Allah, ada yang meninggalnya karena sebab macam-macam lah, kecelakaan dan sebagainya. Jadi peristiwa yang terjadi pada peristiwa Mina ini adalah peristiwa yang bisa kita lihat dari sudut syariat sebagai ketetapan la rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang kering dan basah. Itu semua sudah termaktub dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan, bagaimana, seperti apa, itu ilmu Allah. Kita enggak dikasih tahu, tapi Allah sudah tahu kita matinya bagaimana. Tinggal bagaimana kita berharap kuat kepada Allah agar kematian kita itu husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Tentu saja baik dari sisi fi'liyah kita, amaliyah kita. Ya, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan sholat, maka tentu saja kita harus memperbanyak amal sholat. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan orang yang baik, tentu kita harus menghindari situasi-situasi maksiat dalam hidup kita. Nah, ini catatan yang pertama. Kedua, sekarang berbondong-bondong media sudah mulai mengarahkan tuduhannya kepada pemerintah Saudi. Dan negara yang secara pasti pertama melakukan deklarasi penghujatan terhadap pemerintah Saudi itu adalah Iran, dan meminta tegas bahwa pemerintah Saudi Arabia, dalam hal ini Raja Salman, harus melakukan atau bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ya, jadi ini yang saya maksud tadi, sisi politis dari cerita ini. Yang harus kita pahami bahwa sekarang media, termasuk Republik Indonesia, beberapa media online, saya sudah membaca, menurunkan laporan redaksi yang sama, bahwa menduga kuat sebab peristiwa itu terjadi adalah rombongan pangeran Saudi yang sedang menuju melakukan proses jamarat atau pelontaran. Dan ini diduga kuat sebagai sebab biang kerok terjadinya peristiwa Mina yang luar biasa. Karena Mina yang pertama itu menelan korban cukup besar, itu lebih dari 1.000 orang. Kalau ini saya menduga juga masih bertambah nih, dari 710 masih akan mungkin bertambah terus. Karena yang luka juga nyaris sejumlah itu.
Ya. Nah, ada apa dengan tuduhan pemerintah Iran di samping media-media yang berpihak untuk kemudian menuding pemerintah Saudi sebagai biang keroknya? Jawabannya, kita juga tidak boleh melupakan bahwa pemerintah Saudi merupakan pemimpin dari sekutu yang sedang berperang melawan Yaman. Yaman itu adalah negeri yang sekarang dikuasai oleh Syiah Houthi. Syiah Houthi ini pernah mengancam pemimpinnya dan sudah terbunuh akan membumi hanguskan Makkahul Mukarramah, secara khusus Masjidil Haram. Dan jangan lupa, statement ini nanti akan terwujud di akhir zaman. Dan saya perlu sampaikan, kita ini akhir zaman. Ya, Nabi pernah menceritakan dalam hadis-hadis nubuatnya bahwa nanti akan terjadi 3 kali serangan ke Makkahul Mukarramah. 3 kali serangan ini Allah menyelamatkan Makkah itu dengan mengirimkan, memendamkan mereka ke dalam bumi. Saya tidak tahu, bisa-bisa jadi satu contoh atau isyarat yang Allah kasih seperti badai pasir yang kemarin melanda Jeddah dan beberapa wilayah kawasan di Saudi atau di Timur Tengah. Itu model, saya pikir bukan tidak mungkin seperti itu, dan mungkin lebih dahsyat lagi sehingga mereka tidak bisa sampai ke Makkah. Tapi kali ketiga mereka akan menerobos Makkah dan kemudian akan terjadi pertempuran terbuka di sana walaupun mereka bisa dipatahkan. Cuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan sampai zamannya di mana Ka'bah pun akan dihancurkan. Tapi penghancuran Ka'bah itu tidak dalam bentuk perang. Kata Nabi, sampai-sampai aku bisa melihat sekarang bagaimana seorang laki-laki yang berkulit hitam dengan badan yang tinggi mengambil batu Ka'bah itu satu demi satu. Itu dalam sebuah hadis sahih diceritakan. Jadi dicopot itu batunya satu-satu sampai akhirnya rata dengan tanah. Tapi kalau saya, masya Allah, semoga Allah mengampuni saya menduga kuat nggak zaman kita itu. Tapi kalau serangan demi serangan mungkin, sangat mungkin. Karena sekarang situasinya memang sedang dalam situasi konflik perang. Dan sekarang ingin mempermalukan Saudi sebagai sebuah negara di tingkat internasional. Sama seperti mungkin bapak-bapak ada mengikuti berita tuduhan-tuduhan yang semakin keras terhadap Wahabi misalnya. Wah, ini Wahabi ini sesat, macam-macam. Itu bahagian dari kampanye besar yang ingin menyudutkan pemerintah Saudi. Saya tidak melihat ini secara subjektif. Ya, insya Allah saya berusaha melihat ini secara objektif. Ya, tuduhan Wahabi tanpa pengertian yang jelas, hanya pernyataan itu sesat, titik. Sudah, akhirnya kita jadi takut dibilang Wahabi. Akhirnya saya bilang dimunculkan hantu yang dikampanyekan bahwa ada musuh bersama umat Islam, yaitu pemerintah Saudi Arabia. Nah, ini yang saya melihat, ini jaringan kelompok liberal dengan Syiah ini, wah, mereka begitu senangnya dengan peristiwa ini. Analisa yang saya baca dari sisi, maka kenapa saya menyampaikan seperti ini? Tadi pagi saya membaca tweet dari Abdullah Haidar, seorang ustadz muda kita yang juga cukup lama dan punya kompetensi sebagai pengamat, sebagai ulama, dan juga punya pengalaman lama berada di Saudi. Ya, menceritakan dalam tweet yang begitu panjang, dan dia merangkum dari sekian temuan di lapangan, laporan dari teman-teman beliau menceritakan bahwa memang seperti ada unsur kesengajaan. Pertama, jalur yang akhirnya terjadi tragedi ini bukan jalur utama orang berangkat menuju Mina. Dan ini sejauh jarak 2 kilo. Jadi bukan lintasan menuju Jamarat. Jadi kalau bisa dibilang ini wilayah pemukiman sebenarnya. Jadi kan kalau di Mina itu ada maktab. Jadi sekian banyak perkemahan. Jadi dia masih berada di dalam jalur perkemahan itu. Jadi kalau misalnya maktabnya Indonesia ada sekitar 52 atau 54 maktab, ya, perkampungan. Nah, jadi jalur perkampungan ini. Cuma uniknya, dan ini perkampungan penduduk orang-orang dari Timur Tengah dan Asia Selatan istilahnya. Jadi jalur ini bukan jalur utama dan memang selalu ramai lancar situasinya. Ini hanya jalur mereka untuk pulang ke maktab, kemudian berangkat untuk memenuhi kebutuhan mereka, apakah macam-macam lah yang bisa mereka lakukan. Jadi bukan jalur untuk menuju Jamarat, dan bukan jalur sama sekali menuju Jamaratnya orang Indonesia.
Karena begini Pak, peristiwa ini selalu terjadi. Kalau makan korban 1-2 biasa katanya, karena sebab ada orang haji ini terbelah. Ada yang langsung dikonsolidasikan atau dikoordinasi oleh negara, tapi ada yang backpacker, kalau istilahnya haji koboi. Mereka datang ke Arafah sudah membawa tenda mereka sendiri, perbekalan mereka sendiri, dan mereka tidak ada maktab di Mina. Sehingga nanti kalau kita pernah mengikuti pelaksanaan ibadah haji, kita akan nemuin mereka itu di atas bukit buat tenda itu. Dan biasanya itu pertama. Kedua, jemaah haji itu untuk melontar itu waktu terbaik adalah ba'da salat subuh. Itu mengikut manasiknya Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya inilah hari melontar, jadi tadi pagi setelah sholat subuh mereka bergerak menuju Jamarat. Dan Indonesia itu sudah sekian tahun sudah formal tidak pernah melaksanakan melontar itu waktu subuh atau lepas subuh sampai waktu duha. Tapi memang tetap saja ada yang melaksanakannya di waktu duha itu. Biasanya itu orang-orang yang melaksanakan nafar awal. Nah, itu kelompok tim-tim istilahnya tim perintisnya, kelompok-kelompok karomnya itu berangkat di luar untuk menyelesaikan tahallul awal sehingga mereka lebih mudah mempersiapkan kepulangan, karena begitu selesai nanti satu hari saja istirahat sudah berangkat ke Jeddah untuk pulang ke Indonesia. Nah, jadi tidaklah mayoritas, bisa dibilang 90% sebenarnya jemaah Indonesia melontarnya malam. Jadi biasa berangkat kita habis sholat isya, kita melontar, habis itu kita duduk sebentar nunggu sampai datang jam 00 untuk melontar kali kedua. Nah, baru pulang, dan itu tidak ramai begitu. Nah, jadi jalur ini jalur cepat. Nah, orang-orang yang tidak punya perkemahan resmi, mereka lebih suka mengambil waktu pagi ini, dan apapun ceritanya, disinilah yang sulit untuk menghentikan desak-desakan. Kalau desakan cuma 10-20 orang, saya pikir tak sulit. Tapi bagaimana kalau saya sudah terdesak di depan, yang di belakang itu sekian ratus atau sekian kilometer tidak tahu apa yang terjadi di depan, ya mereka jalan terus ke depan. Yang di depan kalau sudah terjatuh itu, saya yang di belakangnya mungkin tahu dia terjatuh, tapi saya pun tidak bisa lagi menahan diri saya karena saya didesak dari belakang untuk berjalan, dan akibatnya saya menginjak dia atau saya pun terjatuh. Nah, itulah peristiwa, sehingga akibatnya tidak bisa dihindari, terjadilah peristiwa yang seperti yang dimaksud tadi. Cuma menurut analisa atau laporan dari Ustadz Abdullah Al-Haidar itu, ada jemaah Iran yang memang mengambil jalur berlawanan, sehingga berakibat susahnya rute itu, dan menyebabkan ada pula pos-pos orang yang kalau berhenti saja satu rombongan itu mengganggu jalur. Maka langsunglah terjadi kemacetan. Yang namanya macet di depan, yang di belakang tidak tahu, yang di belakang dorong terus. Sama kayak kita kalau masuk mencium Hajarul Aswad, itu tak bisa kita lawan arus itu. Coba lawan arus, dilemparnya kita keluar. Makanya jalur itu harus diikutin. Jadi kalau masuk Hajarul Aswad, kalau digoyang kita ke kanan, ikut ke kanan. Kita nggak bisa lawan. Kalau dilawan kita jatuh dan berbahaya bagi kita. Nah, kira-kira begitulah peristiwanya. Nah, peristiwa ini sepenuhnya merupakan, yang ketiga sebenarnya alasan teknis sekaligus seperti yang saya sampaikan tadi. Saya pikir apapun ceritanya, kita bisa bilang ini human error apa semua. Kalau saya bilang ini kena jutaan manusia bertumpuk di satu tempat yang sama, apapun kepentingannya mau politis atau tidak politis. Kenapa saya tadi ada analisa Iran? Karena ada saksi mata yang melihat, dan Iranlah satu-satunya negara yang jemaahnya pernah masuk Masjidil Haram. Ini tahun 71 atau 73. Saya pun baru lahir kalau tahun 73. Jadi jemaahnya masuk Masjidil Haram, mereka pakai jubah hitam semua, tapi begitu sampai di pelataran masjid, mereka mengeluarkan senjata mereka dan menembak secara membabi buta semua jemaah haji yang ada di sana. Dan itu diperkirakan juga ratusan orang tewas waktu itu. Itulah yang menyebabkan sempat Saudi menutup akses orang-orang Iran masuk ke Saudi. Pertanyaannya kenapa? Karena Iran dari dulu minta internasionalisasi Haramain. Mereka tidak mau itu diurus Saudi. Kenapa mereka minta internasionalisasi? Karena mereka ingin membenarkan situs-situs utama. Ini yang kemarin peristiwa Keren itu, saya melihat Profesor Azyu Mardi Azra juga terjebak pada analisa ini, malah ngeributin pasar seng yang dihancurkan.
malah ngeributin rumahnya Abu Talib, malah ngeributin rumah, bahkan katanya kuburnya Siti Aminah. Saya sampai berpikir, Aminah itu meninggal di Abwa dan dikuburkan di Abwa, kenapa dia ngeributkan kuburnya Aminah ada di Makkah? Wah, ini keributan-keributan yang dibuat oleh versi orang-orang Syiah yang ghullah. Karena saya tak mau terjebak juga untuk menyatakan semua Syiah sama. Ya, nah di titik ini apa sikap kita bangsa Indonesia? Saya pikir haji adalah peristiwa besar. Bahkan janji Allah bagi mereka adalah surga kalau mereka mabrur. Peristiwa ini adalah musibah yang tak bisa kita hindari dan kita seharusnya melaksanakan sikap membangun sikap tawakal untuk akhirnya bisa mengambil pelajaran besar. Kematian bisa saja terjadi di mana saja. Tapi kematian yang kita kira menyedihkan ternyata merupakan kematian yang bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kematian dalam bentuk husnul khotimah, bahkan Allah menggelar mereka sebagai syahid. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jamaah, di ujung khutbah ini saya ingin sedikit menyinggung dan ini pendapat saya, meluruskan yang saya tidak setuju. Menurut saya, ketika ada analogi menempatkan Ismail alaihissalam disembelih itu adalah simbol ego, simbol harta, simbol kekuasaan, simbol dunia yang harus disembelih. Saya tak setuju itu. Karena Ismail bukan simbol itu, walaupun pakai tanda kutip sekalipun. Ismail adalah simbol ketaatan atas perintah Allah yang dia tahu betul untuk taat ini resikonya adalah mati. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Semoga aku sabar. Dan Ibrahim adalah simbol seorang yang juga taat kepada Allah, yang dia tahu betul ketaatannya ini bisa mengorbankan anaknya sekalipun. Jadi sebenarnya ini adalah kurban, ini adalah ibadah yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Dan ketaatan ini akan berbuah takwa. Makanya Allah mengatakan gak sampai kepada Allah itu darah sama. Jadi gak usah merasa bangga Bapak kalau berkurban lembu. Gak perlu bangga-banggaan kalau kurbannya kambing Ottawa yang besar, sebesar lembu. Gak ada gunanya itu bangga-banggaan. Kenapa? Karena yang Allah pentingkan dari yang kita sampaikan itu takwa. Jadi bukan kurus atau gemuknya, tapi lebih kepada takwanya. Tapi biasanya kalau orang bertakwa, dia akan memilih yang terbaik. Kayak di kantor ini, ukuran kita itu begitu saja. Kalau semua kantor melaksanakan kurban, lantas kemudian kita kurban, ternyata kita cuma kambing saja, tidak ada lembunya misalnya, padahal kita mungkin bisa mengeluarkan lembu, ya itu enggak usah ribut lah. Itu lebih kepada tingkat ketakwaan kita. Kalau kita kuat takwanya, saya yakin kita bisa mengurban atau kurban jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Kemarin di sebuah kantor yang pimpinannya bukan muslim, saya diundang untuk memberi tausiah motivasi kurban. Yang unik, ternyata pekurbannya cuma satu orang dari pegawai kantor, walaupun ada sekian ekor lembu dan sebagainya. Yang membuat saya tersentuh sekali, si bapak pimpinan ini bilang sama saya, dia bukan muslim, dia Kristen. Ustaz, ingatkan tahun depan supaya kami bisa berkurban. Karena dia baru pindah, dia kecewa mendengar kurban baru 1 ekor, dan acara itu dia yang mensponsori. Terus dia minta ikut, saya minta dipotong zakat. Terus saya bilang kepada jemaah, apa yang membuat seringkali kita lebih melihat ini difasilitasi atau tidak oleh kantor. Ketika tak ada yang bergerak, kita pun diam saja. Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Ketika ini persoalan takwa, tidak ada orang yang menggerakkan, kitalah yang harus menggerakkan itu. Saya kira kalau kita bergaji misalnya 1 bulan 5 jutaan, tidak sulit bagi kita untuk berkurban lembu. Persoalannya memanage kemampuan keuangan kita saja. Itu saja yang sering kita lupa di situ. Nah, masalahnya adalah makanya
Ini bicara ketaatan, ini bukan bicara hebatnya kita. Kalau hebatnya kita, saya melihat ada seorang yang dia mengeluarkan lembu sekian belas ekor, kambing sekian puluh ekor, ditebak, ditabur di bagian di dia bukan, dan dia tidak pernah bicara apa. Walaupun kita melirik luar biasa aja. Tak ada yang tahu bahwa dia berkurban begitu banyak. Tahu orang, dia pergi ke kampungnya, dia berkurban di sana. Tapi ternyata dia sudah lepas sekian. Kenapa? Itu bicara ketaatan. Taat dalam takwa, enggak perlu pameran. Tapi saya melihat karena kecenderungan sekarang sudah banyak kantor yang melakukan kurban. Semoga Allah memberikan kemudahan kita. Walaupun kita sudah berkurban pada tahun ini, pada tahun depan kita harus bisa memfasilitasi dengan lebih baik lagi. Wa'alamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.